spesial. Pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025, kelas KPI 5C kembali melaksanakan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Seperti biasa, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mempraktikkan secara langsung kegiatan reportase di depan kelas. Namun, ada yang berbeda pada pertemuan kali ini. Hari ini menjadi edisi spesial karena pada kesempatan kali ini kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 6, yang mendapatkan giliran untuk menampilkan praktik reportase di depan kelas. Dalam sesi praktik kali ini, kelompok 6 menampilkan praktik reportase yang mengangkat berita tentang COD mobil berujung penyekapan dan penganiayaan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adapun susunan pemeran dalam simulasi berita ini antara lain Wulan sebagai news anchor, Alfa sebagai reporter lapangan, Reza memerankan 3 peran sekaligus, yaitu sebagai Pak RT, Kapolda Metro Jaya, dan penyidik. Serta saya sendiri yang memerankan 2 tokoh, yaitu Desi selaku korban dan inisial NN sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Seperti biasa, praktik reportase dimulai dengan pembukaan oleh news anchor, kemudian dilanjutkan dengan laporan langsung dari reporter di lokasi kejadian. Selanjutnya, reporter melakukan wawancara dengan Pak RT setempat, serta menampilkan pernyataan resmi dari Kapolda Metro Jaya mengenai kronologi peristiwa. Dalam praktek ini, kelompok 6 juga menampilkan video penjelasan kronologi kejadian yang dituturkan langsung oleh korban, disusul dengan konferensi pers oleh penyidik yang menyampilkan barang bukti dan menghadirkan pelaku ke hadapan publik. Keseluruhan kegiatan berjalan dengan sangat baik, mulai dari teknis penggunaan laptop dan infocus hingga koordinasi antar tim yang solid. Tidak ada kendala berarti selama proses berlangsung, sehingga simulasi reportase ini dapat terselesaikan dengan lancar dari awal hingga selesai. Untuk melakukan sebuah kasus kriminal yang baru saja diungkap oleh pihak kepolisian di Tangerang Selatan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian, tepat di depan rumah yang menjadi saksi isu penyekapan yang berawal dari kasus jual beli mobil mewah yang berujung kriminal. Saya telah bersama Ketua RT setempat. Saya izin bertanya, Pak, kapan pelaku tinggal di sini, Pak? Kebetulan mereka salah satu warga kita, tapi melalui wasilah dari keponakan, dan mereka sudah bersuami istri ya. Mungkin itu aja. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga langkah yang Bapak ambil setelah warga sekitar dapat memotivasi pemirsa di rumah agar tidak menjadi korban serupa. Baik. Nah, kami dianiaya, kami dipukulin, dicambuk pakai selang, pakai kabel, terus juga pakai hanger baju yang kawat gitu. Pokoknya kami teh udah kayak bukan manusia aja, ya. Kami teh diperlakukan seperti udah kayak hewan gitu, nggak dihargai. Motif utamanya adalah pemerasan dan penipuan secara berencana. Nah, di sini kita memiliki banyak barang bukti ya. Ada mobil Toyota Alphard yang digunakan untuk penyekapan. Lalu setelahnya ada 4 ponsel yang digunakan percakapan antara korban dan pelaku. Baiklah, selanjutnya kita mengetahui bahwasanya adanya penangkapan kepada 9 tersangka, terutama saudara berinisial N. Saya akui saya salah dan saya menyesal. Saya meminta maaf kepada para korban, para keluarga korban dan kerabat. Pihak kepolisian juga akan terus menelusuri jaringan di balik kasus tersebut agar tidak ada lagi korban berikutnya. Demikian laporan langsung dari Polda Metro Jaya. Saya Arfa kembali dan ke studio. Terima kasih Api, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa transaksi dari harus dilakukan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Saya Inai Wulan dan seluruh tim kami. Terima kasih telah menyaksikan. Setelah praktik reportase selesai, Bapak Adi Kusuma selaku dosen mengajak para mahasiswa untuk mengomentari penampilan kelompok 6 tadi. Salah satu mahasiswi bernama Ratu mengapresiasi penampilan dari kelompok 6 dengan memberikan sedikit masukan untuk reporter yang tadi terlihat menggunakan smiling voice, padahal berita yang dibawakan adalah berita penganiayaan. Bapak Adi Kusuma juga mengapresiasi kelompok 6, khususnya untuk Reza, yang memerankan beberapa peran sekaligus dalam satu waktu. Selain praktik reportase, kegiatan perkuliahan hari ini juga diisi dengan presentasi makalah oleh kelompok 5 yang mengangkat tema mengenai manajemen dalam produksi berita, sinergi komputer assisted reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains di divisi pemberitaan. Presentasi makalah ini dipandu oleh Ayu sebagai moderator. Presentasi pada kali ini cukup menarik, di mana kelompok 5 mengadakan sesi kuis interaktif di setiap akhir penyampaian materi. Dalam kuis ini, para mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari pemateri akan mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Baiklah pemirsa, materi pertama disampaikan oleh Ainun. Ia
Ia menjelaskan bahwa manajemen produksi berita merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi dalam proses produksi berita sebelum dipublikasikan. Ainun juga menjelaskan bahwa ada 3 tahapan penting dalam konteks produksi berita, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam sesi kuis materi ini, Zaudan menjadi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan moderator tentang pengertian manajemen produksi berita. Berlanjut ke materi kedua yang dijelaskan oleh Reza mengenai topik Computer Assisted Reporting atau peliputan berbantuan komputer. Pendekatan ini merupakan bagian dari jurnalisme modern yang memanfaatkan teknologi untuk membantu proses peliputan, analisis, dan menyajikan data. Sejarah Computer Assisted Reporting ini berawal pada tahun 1952 di sebuah stasiun televisi di Amerika Serikat. Tujuannya yaitu meliputi peningkatan akurasi liputan, efisiensi pengolahan data, serta perluasan akses terhadap sumber informasi publik. Dalam sesi kuis kali ini, Ratu berhasil menjawab pertanyaan mengenai apa saja tujuan penerapan Computer Assisted Reporting. Materi yang selanjutnya yaitu disampaikan oleh Givari yang memaparkan materi mengenai jurnalisme data. Ia menjelaskan bahwa jurnalisme data berfokus pada penggunaan dan analisis kumpulan data untuk menyajikan informasi yang faktual dan lebih mendalam. Sumber datanya ini bisa berasal dari big data, yakni kumpulan data dalam jumlah besar dan beragam, atau open public data, yaitu data terbuka dari berbagai lembaga kenegaraan. Givari juga menuturkan bahwa dalam pengumpulan data terdapat 3 prinsip utama yang harus dijaga, yaitu reliabilitas, kredibilitas, dan validitas. Setelah pemaparan materi selesai, kuis selanjutnya dijawab oleh Arfa mengenai apa saja prinsip pengumpulan data. Materi yang keempat yaitu dibawakan oleh Nadia dengan pembahasan mengenai jurnalisme sains. Ia menjelaskan bahwa jurnalisme sains berbeda dari jurnalisme biasa, di mana jurnalisme sains ini menekankan ketepatan, kedalaman, serta kejelasan dalam menjelaskan hasil penelitian ilmiah. Jurnalisme sains juga berfungsi memperluas literasi sains masyarakat, yakni kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi ilmiah secara rasional. Pada sesi kuis materi ini, saya sendiri berkesempatan menjawab pertanyaan mengenai perbedaan antara jurnalisme umum dan jurnalisme sains. Yang terakhir, Ainun kembali menyampaikan materi, yaitu materi kelima mengenai divisi pemberitaan dan departemen produksi. Dalam penjelasannya, Ainun menyebutkan struktur organisasi redaksi yang meliputi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, reporter, kameramen, hingga presenter. Ia juga menegaskan pentingnya peran departemen produksi dalam pengelolaan peralatan, proses editing, hingga koordinasi dan tahapan pasca produksi. Setelah pemaparan materi selesai, kuis penutup diajukan. Kali ini Rani yang menjawab pertanyaan mengenai bagaimana struktur redaksi. Pertanyaan ini pun menjadi akhir dari rangkaian presentasi pada hari ini. Pemirsa, secara keseluruhan kegiatan perkuliahan hari ini berlangsung sangat lancar dan penuh antusiasme, baik dalam praktik reportase maupun dalam presentasi makalah. Seluruh mahasiswa menunjukkan kemampuan, kerjasama, serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan perannya masing-masing. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori jurnalistik, namun juga mampu menerapkannya secara nyata dalam proses peliputan dan penyajian berita yang berkualitas. Saya Siti Aminah Jumiyah bersama seluruh kru yang bertugas